baik-baik saja. Kotak ini beratnya ratusan jin. Kamu begitu saja. Melemparkannya begitu saja. Iya ya, Lele hebat kan? Adik kecil, kamu salah orang kan? Aku bukan ayahmu. Kamu memang ayahku. Ibu yang menyuruhku datang mencarimu. Adik kecil, kamu jangan sembarangan baikar. Kalau calon istriku mendengarnya, aku tidak bisa menjelaskan situasinya. Sudah, cepat pulang. Jangan ganggu aku yang sedang merapikan barang-barang. Mungkin karena aku kerja terus-terusan tanpa istirahat yang cukup. Sampai mengalami halusinasi. Barang-barang sudah selesai disortir. Sekarang kamu bisa main bareng aku, ya ayah. Wu, hai dong. Siapa anak ini? Fei, jangan salah paham. Anak ini mungkin tersesat. Salah mengira ayah. Aku enggak kok. Fei, kamu datang ke sini sekarang. Ada apa? Kamu tidak mengangkat teleponku, jadi kamu tidak mau membeli rumah itu ya? Apakah pernikahan ini dibatalkan? Aku lagi kerja, nggak sempat lihat telepon. Soal rumah itu. Bukankah aku sudah memberimu 200.000? Pemilik rumah menaikkan harganya, minta 50.000, harus dibayar hari ini. Naik lagi. Sudah 3 kali naik harganya. Karena rumah itu bagus, aku bilang padamu. Kalau kamu nggak beli rumah itu, jangan harap bisa menikah denganku. Tapi aku nggak punya cukup uang. Bahkan nggak sampai 50.000, tas edisi terbatas itu, aku harus dapetin hari ini. Ayah, jangan percaya dia. Uangnya bukan untuk beli rumah, tapi untuk beli tas bermerek. Anak nakal dari mana ini? Kalau masih ngomong sembarangan lagi, aku akan merobek mulutmu. Ayah, percayalah padaku. Wu Haidong. Ternyata kamu punya anak perempuan sebesar ini. Fei, jangan salah paham. Anak ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku sangat marah sekarang. Rumah ini tidak akan kubeli, dan pernikahan ini pun jangan harap terjadi. Jangan marah, aku yang akan membelinya. Aku akan langsung mengajukan pinjaman lewat ponsel. Kamu wanita jahat, menipu uang ayahku. Tunggu saja, aku akan menghajarmu. Ayah, lihat ini. Prada, Iwan Dior. Kamu sama sekali tidak membeli rumah. Lalu, di mana uangku? Fei. Apa ini? Di mana rumahku? Ajak aku ke sana sekarang juga. Aku memang belum membeli rumah. Tapi, itu juga demi masa depan kita kan? Kalau begitu, katakan padaku. Kemana sebenarnya uangku itu pergi? Bukankah hanya 200.000? Kenapa harus panik? Kan cuma 200.000. Gaji bulanan aku cuma 5.000. Aku menabungnya sudah lama sekali. Kemana sih uangnya pergi? Katakan dong. Tentu saja, aku menyimpannya untukmu kan? Simpan untukku. Lihat saja, kamu kerja sebagai kurir, gajinya cuma segitu setiap bulan. Kalau aku nggak menabung, nanti kalau kita punya anak, gimana caranya menghidupi mereka? Kamu bisa jujur saja pada. Aku kan bukan ngasih uang ke kamu. Kamu cuma peduli sama uang, tapi nggak peduli sama aku. Aku tidak begitu. Kenyataannya, aku habiskan semuanya buat beli tas dan baju bermerek. Nanti kalau aku berhasil mendekati Tuan Muda Zhang dan menikah ke keluarga Zhang, aku langsung akan menyingkirkan kamu, si kurir bau ini. Hai dong. Aku benar-benar ingin menikah denganmu, ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku bisa bersumpah, Fei. Aku percaya padamu. Aku bersumpah kepada Fei bahwa hatiku hanya untuk Wu Haidong, tanpa ada yang lain. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku disambar 5 petir, Fei. Aku yakin kamu mencintaiku. Kamu tidak perlu bersumpah. Kalau begitu, bisakah kamu memberiku 50.000 lagi? Aku benar-benar membutuhkannya. Aku akan langsung mengajukan pinjaman lewat ponsel. Di bawah terik matahari ini, aku tidak percaya Tuhan benar-benar akan menyambar aku. Wanita jahat, aku pasti akan menghukummu. Kebohonganmu membuatmu disambar petir. Itu cuma kebetulan saja. Wajahnya bagus begini, mana mungkin ada kilat? Hai dong. Aku benar-benar hanya mencintaimu saja. Bibi,
Cepat katakan yang sebenarnya, kalau tidak, kilat ini tidak akan berhenti. Aku akan bilang. Hai Dong. Kamu cuma cadangan buatku. Uang ratusan ribu yang kamu berikan untuk membelikanku rumah itu, semuanya aku habiskan untuk beli tas. Tujuannya untuk memikat anak orang kaya. Begitu aku berhasil memikat anak orang kaya, aku langsung akan menyingkirkanmu. Sepertinya bibi kali ini bicara jujur. Dasar gadis nah, tutup mulutmu. Hai Dong, dengarkan penjelasanku. Ayah, tadi Tuhan pun sudah tidak tahan melihatnya. Jangan sampai kamu tertipu. Fei Fei. Yang kamu katakan tadi itu, Hai Dong, aku tadi ketakutan, jadi ngomong sembarangan. Tetap percayalah padaku. Kan. aku percaya padamu. Hai Dong. Kamu si imut, berani-beraninya memukulku. Pergi sana. Aku seharusnya sudah lama menceraikanmu, si miskin. Ayah, kamu hebat sekali. Ayah, Aku nggak mood main sama kamu sekarang. kalau ayah punya uang, apakah ayah tidak akan ditinggalkan? Aku pasti akan membantunya. Ayah, lihat cepat, kita sudah punya uang. Kan sudah ku bilang. Pasti karena aku bekerja tanpa henti siang dan malam tanpa istirahat. Sampai-sampai sudah mulai berhalusinasi. Leilei. Di dunia fana, kamu tidak boleh menggunakan sihir mengendalikan uang. Sekarang aku sudah mencabut sihir itu. Kalau kamu mau membantu ayahmu, kamu harus belajar mencari uang dengan jujur. Mengerti? Ibu terlalu pelit. Sebagai dewi tertinggi di 3 alam, dia bahkan tidak mau membantu ayah. Aku sudah punya cara. Aku sudah melihatnya. Ayah, ikut aku. Bibi beli nomor ini. Berapa banyak? Beli satu set saja. Tidak, beli 10.000 set. 10.000 set. Itu kan 20.000 yuan. Ayah, percayalah padaku. Nomor ini bisa menang hadiah besar. Semakin banyak kamu beli, semakin banyak yang menang. Tidak bisa. Aku cuma punya sisa tabungan 20.000. Aku hanya akan membeli satu tiket. Ayah, percayalah padaku. Sudah diisi, tidak bisa dibatalkan. Apa? Semoga Tuhan memberkati, harus menang nih. Kalau tidak, aku bakal rugi besar. Ayah, kita menang hadiah besar. Hadiah utama lotre kali ini, sayangnya lagi-lagi tidak ada yang menang. Hadiahnya akan diakumulasikan ke jackpot undian berikutnya. Tidak ada yang menang. Angka-angkanya berubah semua. Ayah, gimana dong? Jangan ikuti aku. Ayah. Sudah kubilang, aku bukan ayahmu. Aku mohon padamu. Jangan bikin aku repot. Sepertinya akan hujan. Sudahlah, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku antar kamu pulang. Ya. Ada apa dengan cuaca ini sih? Soal hotel Shushing itu, kamu tahu tentang lelang itu? Tahu dong, ada apa? Katanya hari ini ada sebongkah giko berharga, dengan harga pembukaan 100 juta.
Wah, mahal sekali. Andai saja aku punya barang berharga, kalau dijual pasti bisa kaya raya. Iya, benar. Bisa ajak ayah jual barang-barang itu buat cari uang. Ayah, aku lapar. Ajak aku makan ya. Selamat kepada Tuan Muda Zhang yang berhasil memenangkan lelang kalung berlian ini dengan harga 5 juta. Selamat. Tuan Muda Zhang, Kalung itu. Untukmu. Terima kasih, sayang. Untungnya, aku sudah putus dengan kurir sialan itu. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa melayani Tuan Muda Zhang. Kamu secantik ini. Seharusnya sudah lama jadi milikku. Kurir sialan itu. Ini kan Hotel Yushing. Hotel paling mewah di seluruh kota. Terlalu mahal. Ayo kita Haidong, Yu Fei Fei. Haidong. Bagaimana bisa kamu berani datang ke sini? Ini kan hotel paling mewah di kota ini. Apakah uang di kantongmu cukup? Kita ke sini untuk jualan. Nek, jual barang. Dia cuma kurir, apa yang bisa dia jual? Mungkin baju lusuhnya saja. Atau sepatu karet usang di kakinya. Atau menjual topi hijau di kepalanya. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Tempat seperti ini juga bukan tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hati. Apa yang mau kamu lakukan? Keluar dari sini, kamu masuk lelang tanpa izin, aku bisa memanggil polisi untuk menangkapmu. Tapi kalau kamu merangkak keluar, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Kalian sudah keterlaluan. Haidong, Tuan Muda Zhang sudah memberi kamu kesempatan. Kalau kamu tidak ingin ditangkap, merangkaklah keluar. Kami datang untuk berjualan, bukan masuk tanpa izin. Agar bisa berjualan. Kalau begitu keluarkan barang berhargamu itu, biar semua orang bisa melihatnya. Kak, bolehkah aku membeli yang ini? Ini yang aku mau, barang yang dijual. Anak, nakal. Kamu mau jual kotoranmu? Kamu benar-benar sama seperti kurir bau ini. Sudah gila karena uang ya? Adik kecil, aku kasihan padamu. Aku kasih 100 yuan, cepat pergi sama kurir ini. 100 yuan itu nggak cukup. Baiklah, aku lagi senang hari ini, aku kasih 1000. Masih kurang. Jangan manfaatkan kebaikan aku ya. Jangan bercanda lagi. Ayo kita pergi. Paman, kamu nggak mungkin nggak mampu beli ini juga kan? Aku nggak mampu membelinya. Di Sucheng ini, nggak ada barang yang nggak bisa kubeli. Aku Zhang Jiahao. Ini ada 50.000 yuan. Kotoran di tubuhnya. Aku sudah membelinya. Tetap saja, Tuan Muda Zhang memang dermawan. Paman, itu pun masih kurang loh. Kamu sudah gila karena miskinnya. Laran, yang memalukan. Dia masih anak-anak. Jangan ganggu dia. Awalnya, aku nggak percaya kalau dia putrimu. Lihat saja penampilannya yang memalukan ini. Benar-benar persis seperti kamu, Wu Haidong. Yu Fei Fei. Jangan keterlaluan. Anggap saja ini sedekah untuk pengemis. Berapa harganya? 100 juta. 100 juta. Nah, ini bukan tempat buat kamu ngambek dan meronta-ronta. Cepat ambil 50.000 ini, lalu pergilah bersama ayahmu. Aku ini putri dari Dewi Suci di 3 alam. Yang menempel di tubuhku ini bukan kotoran, melainkan ramuan dewa. Anak ini sudah gila. Minum ini bisa memperpanjang umur dan menghidupkan kembali orang mati. Kalau tidak percaya, cobalah. Singkirkan benda kotor ini. Cik sekali. Simut yang tidak tahu sopan santun. Tolong. Usir ayah dan anak perempuan ini dan beri mereka pelajaran yang pantas. Berhenti?
Siapa yang begitu berani? Berani mengusir tamu Hotel Yushing milikku. Nona Liu, Keluarga Zhang kalian di Kota Su, meskipun memiliki pengaruh tertentu. Tapi kalau mau bertindak semena-mena di wilayah keluarga Liu, kalian masih kurang mampu. Nona Liu, Anda salah paham. Ini adalah sepasang ayah dan anak pengemis yang masuk tanpa izin. Diam, apa salahnya menjadi pengemis? Apakah keluarga Zhang memang seperti ini, suka memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain? Bukan berarti kami tidak punya. Aku agak haus, tolong tuangkan sejelas air untukku. Kakek, tunggu sebentar, aku segera ambil. Kesempatan datang, cepat ambilkan segelas air. Kakek, aku punya air di sini, silakan minum. Terima kasih, Nak. Tidak! Ada apa sebenarnya? Nona Liu, air ini. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Apa sebenarnya yang kamu berikan kepada kakekku? Si imut ini dia menggosok lumpur dari tubuhnya sendiri ke dalam cangkir. Lalu memberikannya kepada kakek Liu. Lumpur di tubuhnya. Dia kan pengemis, pasti kena penyakit menular. Jadi, Pak Liu, jadi seperti ini kan? Kamu telah menyakiti kakekku. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Anak perempuanku tidak mengidap penyakit menular. Jangan dengkerkan omong kosong mereka. Kalau begitu, kenapa Pak Liu yang tua minum air yang dicampur lumpur itu? Dan terus mengeluarkan busa dari mulutnya? Dia pasti sakit. Segera tangkap dia. Benar, tangkap dia. Kalau tidak, dia akan membahayakan lebih banyak orang. Tangkap dia, tangkap dia. Bawa dia pergi. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Dia cuma anak-anak, jangan persulit dia. Kalau ada masalah, tunjukkan saja padaku. Ternyata ayah sangat mencintaiku. Senang sekali. Tunggu sebentar. Kakek, Siapa kamu? Ini tidak mungkin. Pak Liu sudah lumpuh hampir seumur hidup. Bagaimana mungkin tiba-tiba bisa berdiri bahkan berubah menjadi pemuda? Dia hampir lebih muda dariku. Dokter ajaib. Kamu tidak hanya menyembuhkan penyakitku, tapi juga membuatku kembali muda. Nak, tadi aku salah menuduhmu. Katakan saja apa yang kamu inginkan sebagai gantinya. Kakak tidak masalah, karena aku sudah menyembuhkan kakek itu. Bisakah kamu membayar sedikit biaya pengobatan? Baiklah, tentu saja. Berapapun yang kamu minta, aku akan mentransfernya. Kalau begitu 100 juta saja? Aku mengerti, ini pasti sihir. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang lumpuh menjadi lincah dan bersemangat dalam sekejap? Kalian jangan sampai tertipu oleh gadis nakal ini. Ayahnya itu cuma kurir. Bagaimana mungkin dia seorang tabib hebat? Kalau begitu, mengapa dia bisa sekaya ini? Menurutku, dia cuma penipu yang sok-sok. Pak Liu, kamu hanya tertipu untuk sementara. Siapa tahu sebentar lagi dia akan kembali seperti semula. Zhang Jiahao ya, tubuhku sendiri aku yang paling tahu. Aku baru saja sembuh dari penyakit parah. Kalau kamu tidak menyambutku, itu sudah bisa dimaklumi. Tapi jangan sampai kamu menghina si tabib muda ini. Apa sebenarnya niatmu? Bukan, Pak Liu. Aku ini hanya memikirkan kebaikanmu. Bukankah itu hanya 100 juta? Zixue, transfer uangnya. Berikan nomor rekeningmu. Nanti aku minta bagian keuangan mentransfernya kepadamu. Ayah, kita punya uang sekarang. Bolehkah ayah membelikan aku es krim? Nak, hotel kita punya es krim mewah yang diimpor langsung dari Italia. Kamu boleh makan sebanyak yang kamu mau. Nona Liu, kamu benar dermawan. Kapan kalian akan melunasi utang kepada perusahaan Donggui kami? Apa yang kalian lakukan di sini? Nona Liu, sepertinya Anda lupa. Keluarga Liu Anda di perusahaan Donggui kami. Sebelah pantai senilai 100 miliar, tapi uangnya belum dibayar. Saya datang untuk menagih uang. Omong kosong. Lahan seluas wanitmu itu sebenarnya adalah milik keluarga Liu kami. Dulu kamu mengubah kontrak secara sepihak. Sekarang malah meminta kami membayar 10 miliar. Untuk membelinya kembali, sungguh tidak masuk akal sekali. Si Cao Ganteng ini. Tak heran Nona Liu tidak mau menanggapi saya. Ternyata dia menyukai pria tampan itu. Diam kau. Nona Liu, cowok tampan mana yang peduli sama orang? Mending coba sama aku saja. Aku akan melayanimu dengan nyaman. Kakek, kamu baik-baik saja?
Anak ini ternyata kekekmu, Liu Jianfeng. Kalian ini, sekelompok penjahat. Cepat keluar dari Hotel Yuxing. Kalau tidak, Kalau tidak apa, mengancamku? Kamu cantik sekali. Aku sudah lama ingin bermain-main denganmu. Apa yang kamu lakukan? Ayo, lepaskan aku. Lepaskan. kalian yang tahu betapa hebatnya perusahaan Donghui, jangan ikut campur urusan orang lain. Siapa yang memukulku? Ayah benar-benar berani, pukulannya bagus. Kau ini mau jadi pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Aku akan memukulmu sampai seperti beruang. Kenapa tiba-tiba aku jadi sekuat ini? Pukul dia. Ayo serang. Kau berani-beraninya. Kau perusahaan Donghui kami. Tunggu saja. Aku akan memanggil orang sekarang juga. Aku akan membuat kalian semua ikut binasa bersamamu. Kakaunan, kami bukan bagian dari kelompok mereka. Iya, pengemis, bau ini kami tidak kenal dia. Aku tidak peduli. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Astaga, kalau ini jadi heboh, akan menimbulkan masalah bagi ayah. Paman, kalau aku memberimu barang berharga, bisakah kamu membiarkan ayahku pergi? Anak kecil, apa yang kamu punya? Dasar anak nakal, berani-beraninya kau mempermainkanku. Tunggu sebentar. Biarkan anak itu pergi. Pak Liu, ini urusan kalian dengan perusahaan Donghui. Jangan sampai orang biasa seperti kami ikut terseret, ya? Asalkan anak itu dilepaskan. Kami tidak akan menuntut tanah kami itu. kakek, tidak bisa. Sungguh. Kami keluarga Liu selalu menepati janji. Pak Liu, kamu yakin mau kasih tanah ini ke aku? Kalau begitu, aku langsung pergi. Aku tidak akan merepotkan kalian. Tidak bisa. Kita tidak boleh membiarkan kakek Liu memberikan tanah itu kepada orang jahat ini. Aku akan membunuh gadis itu. Kamu yang mengantar paket. Apa kamu masih mau mengurus si imut ini? Kalau sampai berurusan dengan grup Donghui, kita semua bakal kena masalah. Takut apa? Di kota Su ini bukan hanya Donghui yang bisa menguasai segalanya. Pak Liu, meskipun kalian adalah orang terkaya di kota Su, tapi grup Donghui mengendalikan seluruh dunia kriminal. Jika kalian berhadapan dengan Donghui, tidak takut keluarga Liu akan lenyap dari kota Su? Kalian pergi dulu bersama dokter ajaib muda itu. Urusan selanjutnya akan ditanggung oleh keluarga Liu. Setelah membuat Donghui marah, kalian pikir sebegitu saja, pergi begitu saja. Zhang Jiahao, apakah kamu masih punya hati? Dia kan masih anak-anak. Aku tidak peduli, selama Kakaunan belum bicara, dia tidak boleh pergi. Aku melihatnya mata kiriku jadi terang. Itu kamu. Itu obat yang baru saja kamu berikan padaku. Dokter ajaib. Katakan saja, apapun yang kamu inginkan, aku akan memenuhinya. Kalau begitu, kembalikanlah tanah itu kepada kakek itu. Tidak masalah, pasti tidak masalah. Dan kamu juga harus meminta maaf kepada kakak Siksue. Matamu sudah kusembuhkan, dan aku juga bisa membuatnya buta kapan saja. Baiklah. Maaf, Kak Liu. Sudah cukup. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ingat janji harus ditepati ya. Tidak masalah, aku pasti menepati janji. Ayo. Aku mau bilang ke ibuku, aku sudah bisa melihat lagi. Adik kecil, kamu benar-benar tabib jenius. Hai Dong, bisakah putrimu juga membantu kami? Tidak bisa. Wuge, tolong bantu kami saja. Ayah, bukankah menolong orang lain itu hal yang baik? Tolong bantu mereka saja. Ya! Sudah dimakan ya? Sebesar, ini. Tidak bisa habis, boleh dong? Ini obat ajaib, jangan sampai terbuang sia-sia. Ayah! Kenapa kamu mau bantu mereka sih? Yang aku buat bukan obat ajaib, tapi obat yang bikin mereka jadi jelek. Kalau begitu, cepat lari. Bagus sekali. Tidak hanya menyembuhkan penyakitku, tapi juga menyelesaikan perselisihan antara keluarga Liu dan Donghui.
Astaga, kekek. Ada apa? Mereka belum memberikan nomor rekeningnya kepadaku. Bagaimana dengan biaya pengobatan? Enak, Kak? Ayah, kita belum menerima uang biaya pengobatan. Bukankah itu berarti kita belum bisa kaya? Kamu kan masih anak-anak. Kenapa kepalamu penuh dengan pikiran soal jadi kaya terus? Sepertinya pendidikan yang diberikan ibumu padamu terlalu ekstrem, ya? Apa maksudnya, ayah? Maksudku begini. Ibumu tidak mendidikmu dengan baik. Nanti kalau ada waktu, aku yang akan mengajarimu. Ada apa sih? Siapa? Ada apa? Ibu datang. Kamu bilang siapa yang nggak ngajarin anaknya dengan benar? Kamu. Kamu hantu atau makhluk, Gabe? Gimana bisa tiba-tiba muncul begitu saja? Ibu tentu saja adalah makhluk surgawi. Dan dia adalah Dewi Suci dari 3 alam. Perawan suci apa? Tapi menurutku wajahmu agak familiar. Coba perhatikan baik-baik siapa aku. Siapa namamu? Syam? Xiaomeng? Xiaomeng, di mana kamu? Sudah 9 tahun. Kamu sebenarnya pergi kemana? Aku adalah putri suci dewa. Aku adalah dewi dengan kekuatan sihir tertinggi di 3 alam. Jadi, aku tidak bisa bersama manusia biasa. 9 tahun yang lalu, aku tidak bisa menahan diri. Itulah sebabnya. Sampai akhirnya hamil. Ayahku langsung menangkapku dan mengurungku. Putri suci dewa tertinggi. Kamu tidak sedang bercanda, kan? Ayah dan ibu benar-benar putri suci. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa muncul begitu saja? Mungkinkah? Benar-benar ada dewa. Kalau begitu, bukankah aku punya istri Dewi dan juga seorang putri Dewi? Tapi aku adalah dewi tingkat tinggi. Jika aku bersamamu, aku tidak bisa lagi menerima uang persembahan dari dunia fana. Ayahku berkata, kerugian ini harus ditanggung olehmu. Agar kamu yang menutupi kerugiannya. Anggap saja. Mas kawin yang kau berikan padaku. Selama bisa bersama kalian, apa yang perlu ditakuti jika ditanggung olehku? Berapapun jumlahnya, 10, 100 ribu saja, tidak masalah. Aku akan segera mengajukan pinjaman. 10 miliar. 10 miliar. Ibu, tolong gunakan ilmu gaibmu untuk membantu ayah menghasilkan uang. Dengan begitu, kita sekeluarga bisa hidup bersama. Tidak bisa. Ini aturan yang ditetapkan oleh kakekmu. Bagaimana caranya aku membantunya? Kalau begitu, ayah, kita segera cari uang. Bagaimana aku bisa mendapatkan 10 miliar? Wuhan. Kamu hanya punya waktu 2 hari. Jika kamu tidak bisa menyiapkan mas kawin, aku terpaksa harus membawa Lele kembali ke alam dewa. Dan kita tidak akan bisa bertemu lagi. Temanilah ayahmu dengan baik. Aku akan datang lagi 2 hari lagi. Tidak apa-apa, ayah. Aku punya cara untuk mendapatkan uang. Aku tidak mau berpisah denganmu. Nona Liu, ini sudah merupakan harta karun terbaik di seluruh kota Su. Suster Zuchil. Untuk ulang tahun ke-100 Guru, kita akan memberikan pedang linglong ini sebagai hadiah ulang tahun. Apakah ini terlalu biasa? Tapi hampir semua harta karun di dunia ini sudah dikumpulkan oleh kakak Tianming. Bisa menemukan pedang ini saja, sudah cukup. Pada pesta ulang tahun kali ini, Guru juga akan mengajarkan sebuah teknik yang bisa meningkatkan kultivasi dengan pesat. Sayangnya, karena kita hanya memberikan hadiah ini, sepertinya kita tak akan berkesempatan mempelajari Dafa Chun Yuan. Menurutku, kali ini pun pedang itu sepertinya akan menjadi milik saudara Tianming. Kuil Qingshan kami adalah satu-satunya sekte di dunia fana yang didirikan oleh alam dewa. Semua muridnya memiliki harapan untuk masuk ke jajaran para dewa. Namun saudara senior Tianming, dengan mengatasnamakan Kuil Qingshan, mengumpulkan harta di mana-mana dan melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Hanya karena dia mencari harta karun untuk guru di mana-mana. Guru malah menutup mata terhadap hal itu. Sungguh terlalu memihak.
Tidak ada cara lain, hanya kakak Tianming yang bisa menyenangkan hati guru. Kakak, jika kamu bisa menemukan harta karun dengan kekuatan dewa tertinggi di dunia ini untuk diberikan kepada guru. Di mana aku bisa menemukan harta karun dengan kekuatan dewa yang tinggi? Kakak, akhirnya kamu datang juga. ZQ, apa yang kamu beli? Habis 30 juta. Besok adalah perayaan ulang tahun ke-100 guru. Kalau aku tidak memberikan hadiah yang layak dan pantas, itu akan sangat memalukan bagi keluarga Liu kita. Jadi aku membeli pedang ini. Sekarang nggak ada uang untuk kebutuhan hidup lagi. Di kartu ini ada 10 juta. Kalau tidak cukup, minta lagi pada. Terima kasih, Kak. Oh ya, Kak. Bagaimana kabar kesehatan kakek kita? Ngomong-ngomong soal itu, aku butuh bantuanmu untuk mencari 2 orang lagi. Siapa yang harus dicari? Seorang pria dan seorang gadis kecil. Sepertinya mereka ayah dan anak. Si pria namanya Wu Haidong. Untuk apa mencari mereka? Mereka menyembuhkan penyakit kakekku dengan ramuan ajaib. Dan sekarang kondisi tubuh kakekku seperti orang berusia 30 tahun. Apa? 30 tahun. Penyakit kakek. Padahal itu adalah penyakit paling parah di dunia. Bahkan para ahli pun tak berdaya. Selain itu, mereka pergi tanpa meminta bayaran sepeser pun. Kakek berkata bahwa dia harus menemukan orang yang telah menolongnya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tenang saja, aku pasti akan melakukannya. Ada urusan di kantor, jadi aku pergi dulu. Kakekmu yang sudah lumpuh selama bertahun-tahun ternyata bisa sembuh. Siapa sebenarnya kedua orang ini? Mereka itu adalah penolong keluarga Liu kita. Tenang saja. Kami pasti tidak akan mengecewakan mereka. Sekarang yang paling penting adalah memberi hadiah apa kepada guru. Kalian mau apa? Kami punya barang berharga yang ingin kami jual. Apa itu? Aura kilahnya begitu kuat. Pak. Kami punya barang berharga yang ingin kami jual. Barang? Barang rongsokan apa ini? Pergi! Pergi! Pak, lihat baik-baik. Ini adalah benda suci dari 3 alam. Benda suci dari 3 alam. Sebuah potongan plastik, dan kamu bilang itu benda suci. Kamu pikir aku bodoh? Kalian berdua, cepat keluar. Jangan masuk lagi. Kalau tidak, aku akan marah loh. Ini memang terlalu mirip potongan plastik. Siapa yang mau beli? Aku yang beli. Kakak, buat apa kamu beli potongan plastik ini? Aku sudah membaca kumpulan kitab suci guru. Ini adalah sisik suci naga putih. Aku bisa merasakan aura surgawi yang sangat kuat darinya. Pasti tidak salah, cowok ganteng. Berapa harga barang berharga ini? Kelihatannya dia sangat menginginkannya. Bagaimana kalau kita coba tawarkan 10.000 dulu? 10 miliar. Setuju. 10 miliar. Apakah itu terlalu sedikit? Atau bagaimana kalau ditambah 500 juta lagi? Kawan, ini yang bisa aku tawarkan. Tolong jual saja padaku. Maksudmu kamu mau beli ini seharga 1.5 miliar? 1.5 miliar. Ayah, kan sudah kubilang ini barang berharga. Segera bayar. Di rekening ada 10 juta. Sisanya aku transfer best. Boleh. Tidak bisa, harus 1.5 miliar, baru kami mau jual. Benda ini bisa bernilai 1.5 miliar? Wanita ini kayaknya gila. Menurutku 10 juta sudah cukup. Sebaiknya kita berhenti selagi untung. Ayah, percayalah padaku. Ini benar-benar harta karun terlangka di 3 alam. 1.5 miliar itu malah merugikanmu. Kak, kalau tidak ada 1 miliar, kita cari pembeli lain saja. Tunggu sebentar. Atau, aku akan menukarnya dengan ini untuk kalian. Besok kalian datang ke kuil Qingshan. Nanti satu tangan ambil uang, satu tangan ambil barang, oke? Kakak, serahkanlah tanda Qingshan kepada mereka. Ini adalah harta karun paling berharga di alam abadi kita. Kalau hilang, kita akan dihukum berat. Kamu tahu apa-apa? Selama aku punya Bai Long Shenglin, guru tidak hanya tidak akan menghukumku, tapi mungkin saja. Bahkan akan mengangkatku menjadi murid utama. Qingshan Ling ini adalah harta karun bagi para praktisi kultivasi. Bisakah ini ditukar dengan kami? Sepertinya dia bukan penipu. Lalu apa ini? Apakah ini sangat berharga? Baiklah kakak, aku percaya padamu. Sampai jumpa besok. Kalau begitu, tolong besok pastikan dikirim sebelum pukul 7. Aku akan segera menyiapkan uangnya. Tidak masalah. Sampai jumpa. Ayah, besok kita akan punya 1.5 miliar.
Benar, ayo pergi. Guru, ini adalah makhluk suci yang merupakan saudara kembar kelinci jiok milik Dewi Chang'e. Apakah Anda masih puas? Guru sangat puas. Bagaimana dengan Tianming? Kau memang murid yang paling membanggakan bagi guru. Kali ini hewan suci yang kau bawa dapat meningkatkan kekuatan gurumu. 500 tahun perananmu sangat besar. Untuk perayaan ulang tahun ke-100 guru muridku, agar guru dapat segera menjadi dewa, pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tidak seperti beberapa orang yang sembarangan membawa barang-barang rongsokan. Sungguh tidak tulus sama sekali. Zichu, di mana hadiah yang kau persembahkan untuk gurumu? Pedang indah ini, meskipun tidak seberharga kelinci jiok milik kakak Tianming, tetapi ini juga hasil pencarianku dan adik seperguruan kecilku selama hampir sebulan di kota Su. Adik ZQ, apakah ini harta karun yang kamu temukan? Untuk menemukannya, bukankah ini hanyalah sebuah pedang patah yang sudah hancur berantakan? Seandainya guru tidak mengingat bahwa leluhur keluargamu Liu yang mendanai perbaikan kuil Qingshan, murid seperti kamu yang tidak memiliki bakat, aku tidak akan menerimamu. Guru, pada hari ulang tahun kesanatmu, hari yang begitu penting ini, dia malah memberikan sebilah pedang patah. Ini benar-benar tindakan yang sangat tidak sopan. Orang seperti itu tidak pantas tinggal di kuil Qingshan kami. Saudara Tianming, aku tidak mau ikut-ikutan bersamamu. Kau malah dengan sengaja merusak pedang suci itu dan ingin mengusirku dari kuil Qingshan. Kau sungguh sangat keji. Padahal kau jelas-jelas bersalah. Namun engkau menolak mengakuinya, bahkan berani mencari-cari alasan guru. Orang seperti ini, lebih baik segera diusir. Baiklah. Hari ini, aku akan mengusirmu dari aliran ini. Serahkanlah tanda hijau. Perintah Gunung Hijau. Kamu tidak mungkin kehilangan perintah Gunung Hijau, kan? Aku hanya menukarnya dengan orang lain untuk mendapatkan hadiah yang lebih berharga. Untuk diberikan kepada guru sebagai hadiah ulang tahun. Kamu sungguh berani sekali. Tanda Gunung Hijau adalah alat sihir sakral dari aliran kami, tapi kamu dengan seenaknya menukarkannya begitu saja kepada orang lain. Guru, tanda suci itu benar-benar luar biasa. Nanti saat penjual mengirimkannya, guru pasti akan puas. Dia sedang berjuang mati-matian. Sesuai dengan peraturan sekte, barang siapa yang kehilangan tanda hijau harus segera dieksekusi. Baiklah. Karena kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Jangan salahkan gurumu yang tidak kenal ampun. Tunggu sebentar. Bagus sekali, kalian akhirnya datang. Kakak, ini tokenmu. Kuberikan kembali. Terima kasih. Bagaimana? Uangnya sudah siap? 1 miliar sudah ada di kartu dan juta yang diberikan kemarin. Anggap saja ini sebagai uang jasa untuk kalian berdua. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan-sungkan. Naga Putih Suci. Inilah hadiah ulang tahun yang aku berikan kepada guru. Zichu, kamu telah mengumpulkan semua benda suci dari 3 alam untukku. Kamu memang murid terbaikku. Inilah naga putih suci yang legendaris, harta paling berharga di 3 alam. Bagaimana bisa dia mendapatkannya? Tunggu sebentar. Ini tidak mungkin naga putih suci. Guru, cakar suci naga putih adalah harta karun paling istimewa di alam dewa. Bagaimana mungkin mereka memilikinya? Menurutku, adik seperguruan kita yang tertipu oleh para penipu ini. Apa yang dikatakan Tianming juga ada benarnya. Selama ribuan tahun di 3 alam, naga putih suci ini tak pernah ditemukan oleh siapapun. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Kalau aku bilang, bukankah itu berarti mengungkap lokasi naga putih kecil? Orang-orang yang berniat jahat pasti akan membahayakan nyawanya. Aku mengerti. Kalian ini adalah kaki tangan penipu yang diundang oleh Lu Ziqiu. Tujuannya hanyalah untuk menggelar pertunjukan yang hebat di pesta ulang tahun ke-100 guru demi menipu guru. Guru, saya tidak... Ayo, tangkap mereka untukku. Kami bukan penipu. Ini benar-benar Bai Long Shenglin.
Apa-apaan ini? Berani-beraninya menyamar sebagai naga putih suci. Apa kalian mengira Kuil Qingshan? Orang-orang di Kuil Qingshan ini. Kau tidak memiliki mata kebijaksanaan. Berani-beraninya menodai harta karun dunia Xian. Kau tidak layak menjadi praktisi Xian. Dasar gadis sialan, apa yang kamu katakan? Ternyata kau punya sihir. Putriku adalah anak suci dewa. Jika kalian berani menyinggungnya, apakah kalian ingin mati? Anak suci dewa. Berani sekali. Putri Suci adalah bidadari dari 3 alam. Bagaimana mungkin anaknya bisa sembarangan turun ke dunia bawah? Kalian berani menyamar sebagai anak suci. Apakah kalian benar-benar ingin mati? Kalian sekelompok orang tak berguna. Benarkah mengira aku mudah ditindas? Aku akan memanggil ibuku. Nanti kalian semua akan dihukum. Wahai anak iblis. Hanya karena tahu sedikit sihir, kamu jadi bicara seenaknya. Katakan siapa sebenarnya dirimu? Dia makhluk gaib. Saudara Tianming. Itulah mereka memanfaatkan sihir jahat untuk menyakiti kami, hampir merusak wajah kami. Wu Haidong ini hanyalah seorang kurir. Setelah aku putusin dia nggak bisa terima. Jadi dia memanfaatkan makhluk gaib kecil ini untuk membalas dendam pada kita. Wu Haidong. Seorang pria dan seorang gadis kecil. Sepertinya mereka ayah dan anak. Si pria namanya Wu Haidong. Seorang pria Dan seorang gadis kecil. Cepat. Telepon ke Kaku. Omong kosong. Jelas-jelas kamu yang menipu uangku dan menjalin hubungan dengan makhluk seperti itu. Aku belum menagih utangmu. Berani-beraninya si jahat yang malah menuduh orang lain. Jangan percaya omong kosongnya. Kalau dia memang anak suci, kenapa dia pakai cara-cara keji seperti ini? Anakku bukan makhluk jahat. Kalianlah yang serakah. Itulah sebabnya kalian mendapat balasan. Kalau sudah pakai sihir, berarti makhluk jahat. Hari ini Kuil Qingshan akan menegakkan keadilan atas nama langit. Makhluk jahat, bersiaplah mati. Seorang Xian pedang tingkat pemula berani mencoba melukaiku. Anak setan yang berani. Celaka, jaring langit petir ini adalah harta karun yang diberikan kakekku kepada dunia fana, yang mampu membatasi segala kekuatan sihir. Anak iblis, aku yakin kau takkan bisa lolos dari jaring langit petirku. Guru Daoyi, cepat bunuh dia. Tidak. Jangan sakiti putriku. Ayah, Apakah ini akan mendatangkan hukuman lanat? Apakah kekuatan sihir makhluk jahat ini begitu hebat? Cukup dengan meminum darahnya. Aku bisa menambah kekuatan spiritualku 100 tahun. Maka aku akan semakin dekat untuk menjadi dewa. Makhluk jahat, bersiaplah mati. Tunggu dulu, Tianming. Dia ternyata bisa memancing murka langit. Kau tidak boleh membunuhnya. Kalau aku tidak membunuhnya, bagaimana kamu bisa menjadi dewa? Kalau kamu tidak menjadi dewa, Kuil Qingshan ini kapan akan menjadi milikku? Makhluk jahat. Siap-siap mati. Tunggu sebentar. Anak ini telah menyelamatkan nyawa keluargaku, keluarga Liu. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Kalian dari Kuil Qingshan adalah tempat untuk menekuni jalan keabadian. Tetapi bertindak sekejam ini terhadap seorang anak kecil. Bukankah itu menyia-nyiakan gelar sebagai orang suci? Liu Zhenping, di kota Su kau boleh saja memerintah-merintah, tapi ini adalah Kuil Qingshan. Apa hakmu untuk berbicara? Benar. Makhluk jahat ini juga dipanggil oleh keluarga Liu kalian. Menurutku, keluarga Liu kalian ini sama saja dengan makhluk jahat itu. Seharusnya kalian mati bersama. Kamu si imut ini masih mau memukulku? Tuan Muda Zhang, meskipun Kuil Qingshan ini adalah tempat untuk menekuni jalan spiritual, tapi pada akhirnya kamu pasti akan kembali ke kota Su, bukan? Tuan Liu, kamu juga tahu ini adalah tempat suci bagi para kultivator. Aku menyarankanmu, sebagai orang awam, jangan ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya tidak menghormati keluarga Liu.
Kalian para praktisi, Xian seharusnya melindungi umat manusia. Namun kini kalian malah berani menyakiti seorang anak. Kalian tidak layak menjadi praktisi kultus. Dia adalah anak iblis. Karena dia makhluk jahat, aku berhak membunuhnya. Dengan dasar apa kau mengatakan? Dia adalah makhluk gaib. Kalau begitu, biarkan aku memaksa wujud aslinya muncul, sehingga kita tahu apakah dia makhluk gaib atau tidak. Ziqiu, kamu baik-baik saja? Sebagai murid Kuil Qingshan, kamu malah membela makhluk gaib. Kamu juga pantas mati. Kalian dari Kuil Qingshan sungguh berani sekali. Berani mengganggu putriku. Jaring petir langit ini. Malah hacker. Makhluk jahat. Berani-beraninya kau menghancurkan benda suci yang diberikan oleh Dewa Agung kepada kami. Kau telah melanggar hukum langit dan pantas dihukum mati. Ibu tolong selamatkan ayah. Dunia dewa telah menganugerahkan kekuatan sihir kepada kalian. Kalian justru bertindak sekeras ini. Dengan begitu kejam. Kuil Qingshan kalian memang sudah saatnya ditertibkan. Kurir sialan ini yang naik ke sana sendiri. Pantas saja, dia mati. Ayah, kamu sudah bangun. Aku masih hidup. Ibulah yang menyelamatkanmu. Istri, kamu luar biasa. Kekuatan sihir makhluk ini semakin kuat. Asalkan aku membunuh keduanya, mengambil darah dan tulang mereka, lalu mengolahnya menjadi ramuan. Aku bisa menjadi dewa. Jadikan aku ramuan. Apakah kamu punya kemampuan itu? Ini adalah Kuil Qingshan, tempat yang dilindungi para dewa. Kau makhluk jahat, berani bertindak semena-mena di sini. Apa kau sudah tidak mau hidup lagi? Para murid Kuil Qingshan, ikuti perintahku, bantu aku membunuh kedua makhluk jahat ini. Istri, hati-hati. Ini. Terima kasih, Putri Suci, karena telah menyelamatkan nyawa cucu perempuanku. Aku sungguh Buddha telah menyinggung sang anak suci. Mohon belas kasihanmu, Putri Suci. Apa-apaan ini perawan suci? Aku tidak percaya. Ini pasti makhluk gaib. Di mana saudara Tianming? Kemana perginya kakak Tianming? Dia tidak layak menjadi cultivator. Aku sudah mengusirnya keluar 3 alam. Sekarang, dia sudah berubah menjadi sebutir debu. Ibu mereka berdua juga penjahat besar. Gadis suci ampuni aku, gadis suci ampuni aku. Adik kecil, tidak. Kakak perawan suci. Kami tahu kami salah Haidong. Tolong bantu aku memohon belas kasihan kepada kakak perawan suci. Ingatlah bahwa kita pernah bersama. Kamu... Jangan bicara sembarangan, ya? Ya, dia yang merayu aku dan memecah belah hubunganku dengan Kak Haidong. Awalnya aku sangat mengagumi Haidong. Dasar pria sampah, bajingan. Haidong, kamu mulai merasa kasihan ya? Lepaskan aku. Sepertinya dia masih punya belas kasihan. Zhang Jiahao, aku yang menyelamatkan nyawamu. Iya, berkat kamu yang dulu pernah berselingkuh dengannya. Baiklah. Kalau begitu, kalian tidak perlu mati. Terima kasih, sang perawan suci. Tapi kalian juga tidak bisa terus hidup sebagai manusia. Kau itu perempuan yang tidak setia dan tidak tahu malu. Jadi, maka pergilah dan jadilah. Ternyata kalau tidak jadi manusia, mau jadi pelacur. Kau sombong dan keji, tak tahu malu. Kalau begitu, pergilah menjadi babi. Dawi, kamu tidak bisa membedakan benar dan salah, dan membiarkan murid-muridmu berbuat jahat. Untungnya kamu segera bertobat, jadi aku akan mengampuni nyawamu. Namun, aku akan mencabut kekuatan spiritualmu, sehingga selamanya kamu tidak akan bisa menempuh jalan spiritual. Terima kasih atas belas kasihan sang perawan suci. Murid-murid Kuil Naga Biru telah membantu kejahatan. Namun, aku mengerti kalian juga telah ditipu oleh orang lain, karena itu hukuman bagi kalian adalah selama 500 tahun. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat mencapai kesempurnaan kultivasi. Terima kasih atas belas kasihan yang mulia. Kalian semua silakan mundur. Terima kasih, Putri Suci.
Luar biasa, orang-orang jahat sudah ditangani habis-habisan oleh ibu. Lalu bagaimana dengan orang-orang baik? Ibu juga harus diberi hadiah. Liu Ziqiu. Kamu orang yang jujur. Tadi kamu dengan gagah berani menyelamatkan putriku. Aku menganugerahimu 100 tahun kultivasi. Kamu akan memimpin sementara Kuil Qingshan. Terima kasih, Putri Suci. Selama keluarga Liu kalian tetap bertekad untuk berbuat baik, aku akan melindungi keluarga Liu kalian. Selama 500 tahun, menjadi yang terkaya di seluruh dunia. Terima kasih, Putri Suci. Lalu bagaimana dengan ayah? Apa hadiah yang kamu inginkan? Ayah, cepat katakanlah. Ibu akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku ingin bersama kalian. Maaf. Hanya ini. Tidak bisa. Kenapa? Saya sudah mengumpulkan uang mas kawin sebesar 10 miliar dan saya bahkan mendapat tambahan 5 miliar. Jika masih belum cukup, keluarga Liu kami bisa menambah 1 miliar lagi. Bahkan 2 miliar pun tidak masalah. Apakah kamu sebenarnya tidak pernah mencintaiku? Jadi kamu sama sekali tidak pernah berpikir untuk bersama. Jika aku memang tidak pernah mencintaimu, bagaimana mungkin 9 tahun yang lalu? Manusia dan makhluk surgawi tidak bisa bersama. Kali ini, Lele turun ke dunia manusia. Sudah membuat ayah terkejut. Beliau menyuruh kami segera pulang. Sejak saat itu, kami tidak boleh lagi datang ke dunia manusia. Bukankah itu berarti Tidak akan bisa bertemu selamanya. Tidak, aku harus bersama ayah. aku baru saja memiliki istri dan anak perempuan begitu cepat? Semuanya akan hilang. Lele! Ayo kita pergi. Aku tidak mau kembali. Lele, Ayah, Xiao Meng. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Anak suci. Cepat, jangan main-main lagi. Kami sudah tidak tahan lagi. setiap hari di sini sangat membosankan. Tolong temani aku bermain. Kenapa main-main lagi dengan ikan kakekmu? Hati-hati, dia bisa marah. Dia yang memperlakukan ayah seperti itu. Jadi aku mau main. Itu semua karena ayahmu tidak berguna. Tapi aku sangat merindukan ayah. Andai saja ayah ada di sini. Lele, jangan menangis. Ayah sudah datang. Kamu nakal lagi ya? Kakekmu baru saja mengirimku dinas selama seminggu. Kenapa kamu mulai nakal lagi? Ayah baru beberapa bulan di alam dewa. Sering dinas. Jadi nggak pernah main bareng aku. Kalau bukan karena keluarga Liu dan Kuil Qingshan yang membantu ayahmu berlatih, bagaimana mungkin dia bisa menjadi dewa hanya dalam waktu setengah tahun? Dan bisa datang ke alam dewa untuk berkumpul bersama kita. Kakekmu, apakah dia merasa akar keabadiannya belum kokoh? Sehingga perlu lebih banyak berlatih. Jangan ganggu pekerjaan ayahmu ya. Sayang, tenang saja. Aku pasti akan berusaha. Hari ini aku akan menemani Lele bermain dengan gembira. Ayah mencintai ibu, tapi tidak mencintai Lele lagi. Aku mencintai istriku dan putriku, keduanya.